terlapor dalam konteks ini, ya saya tetap berprinsip bahwa apa yang disampaikan Pak Degam di di berita kan sudah ada kan itu ya? Ya memang betul, memang seperti itu. Ini karena pernyataan yang Partai Coklat atau mungkin ada yang berbeda lagi Pak terkait yang dibilang intervensi cawe-cawe? Sejauh saya tahu laporan terhadap saya di MKD itu ya soal postingan saya di TikTok tanggal 25 November kemarin. Ya, responnya Bang, melihat ini kan ada juga beragam reaksi terkait dengan adanya pelaporan TMKD ini, ada bentuk otoriter dan sebagainya atau pembukaman terhadap anggota DPR. Tanggapannya sebagai terlapor nih Bang, melihat fenomena ini Bang? Kalau saya menganggapnya ini kan sebagai mekanisme yang wajar, itu ya yang pertama. Dan saya sebagai terlapor dalam konteks ini, ya saya tetap berprinsip bahwa apa yang saya tayangkan itu ya seperti itu, dan saya akan mempertahankan itu di sidang besok. Saya akan beri penjelasan di sidang besok. Itu akan pukul berapa kalau panggilan? Besok saya 14.30. Tapi merasa nggak sih kalau itu pernyataan abang ini melanggar Kode etik Atau Oh enggak. atau merupakan hoax gitu kan? Enggak. Kan dari Komisi 3 bilang kalau partai itu adalah hoax. Enggak, sekarang begini. Kalau teman-teman itu mengikuti dari awal sampai akhir postingan saya, yang paling penting di situ yang harus dilihat apa? Saya nggak menyatakan pendapat apa-apa loh di situ. Saya cuma mengatakan, ini ada berita dari podcast Bocor Alus seperti ini loh. Itu kan tayangannya panjang yang Bocor Alus. Nah, yang saya lakukan saya paraphrase kan, sehingga jadi pendek gitu. Inti dari podcast Bocor Alus itu seperti ini, kan gitu. Lalu saya meminta kepada polisi klarifikasi. Ini benar atau enggak? Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut, gitu loh. Intinya berarti mempertanyakan gitu ya Pak ke Polri untuk mengklarifikasi yang itu bukan untuk membolehkan. Iyalah, saya ini bagaimanapun keluarga besar Polri. Ya. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada 3. Kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Gitu. Yang saya inginkan adalah klarifikasi sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah dalam hal ini Polri tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu pendapat saya sendiri, itu adalah pendapat politik berdasarkan semua berita yang sudah ada. Begitu. Jadi ini bukan sebuah fitnah-fitnah itu kalau misalnya nggak ada dasarnya. Itu satu. Yang kedua, tidak etis itu kalau misalnya dalam tayangan saya maki-maki. Ini kan enggak. Bahwa intonasinya itu keras, bahwa intonasinya itu kenceng. Ya setiap orang gaya berekspresinya beda-beda. Gitu. Jadi no worries lah soal laporan MKD. Berarti intinya siap untuk mengklarifikasi dan menjelaskan. Siap, iya. Berarti buktinya bukan nanti cawe-cawe dari Partai Coklat ini apa, tapi lebih ke video dari Bocor Alus itu dari tujuan dari postingan abang berarti ya? Iya dong. Kalau mau tanya tentang bukti adanya cawe-cawe, baik institusi kepolisian dalam pilkada kemarin bukan wilayah saya. Wilayah saya itu wilayah politik, gitu. Wilayah politik itu ada satu laporan, ada berita dari sebuah media. Itu saya sudah bisa ngomong, itu saya sudah bisa berpendapat, itu hak konstitusional sebagai anggota DPR dan ada imunitasnya, gitu. Itu kira-kira. Dari fraksi ada pesan jangan atau apa? Kemarin kan di DPP juga cukup keras merespon adanya panggilan ini Bang. Dari fraksi udah calling belum Bang? Oh, kalau dari partai saya tentu saja positioning seperti itu pasti mendukung, gitu, mendukung setiap gestur politik yang saya lakukan. Dalam hal ini khusus terkait dengan ini ya pasti juga mendukung, gitu. Siap.